Kami mahasiswa dari Universitas Rambi Mekah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampung Bapak Haji Ramadan M.Ed, PhD. Kami dari kelompok 12 dari 2 anggota kelompok dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok dengan judul materi Dimensional Ilmu dalam bidang ilmu filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi dalam filsafat ilmu. Dimensi itu sendiri adalah sudut pandangan kita terhadap sesuatu. Dimensi di dalam filsafat ada 5. Yang pertama, dimensi ontologis. Ontologis berasal dari 2 bahasa Yunani. Yang pertama, onto, artinya ada, dan yang kedua adalah logos, yang berarti ilmu. Jadi, dimensi ontologis adalah sudut pandangan kita terhadap sesuatu yang pernah ada. Dan di sini kami akan menjelaskan dimensi ontologis secara umum. Kalau secara umum, dimensi ontologis itu sendiri membahas tentang hakikat sesuatu. Sedangkan objek formalnya dari ontologis itu sendiri adalah bagian dari bentuk. Kalau objek materinya adalah bahannya. Jadi maksudnya ontologis yang pertama tadinya adalah membahas tentang hakikat sesuatu. Misalnya saja saya memberikan contoh tentang hakikatnya manusia atau arti penting manusia itu hidup di dunia ini untuk apa. Nah, jadi yang kedua adalah dimensi epistemologis. Dimensi epistemologis ini adalah membicarakan tentang teori-teori pengetahuan. Secara umum, epistemologis adalah membahas tentang proses berpikirnya manusia untuk memperoleh atau mendapatkan informasi pengetahuan berdasarkan rasio atau inderanya. Nah, contohnya saja Thales. Dia adalah seorang nelayan barat. Dia sempat berpikir sebenarnya alam semesta ini terbentuk dari apa? Dan Thales berkesimpulan bahwa elemen paling penting di alam semesta ini adalah air. Contohnya saja Thales. Dia adalah seorang nelayan barat. Dia sempat berpikir sebenarnya alam semesta ini terbentuk dari apa? Nah, Thales berkesimpulan bahwa elemen paling penting di alam semesta ini adalah air. Yang ketiga, dimensi aksiologi membahas teori-teori tentang nilai dalam ilmu filsafat yang mengacu pada pembahasan etika dan estetika. Nah, maksud dari penjelasan dari teman saya tadi, dimensi aksiologis ini adalah ilmu yang menyelidiki hakikat dari nilai yang umumnya dituju dari sudut pandang filsafatnya. Nah, yang keempat itu adalah rasionalisme atau bisa juga disebut dengan gerakan rasionalis. Jadi rasionalisme ini adalah suatu doktrin dari filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta. Rasionalisme adalah suatu keinginan untuk membahas diri dari segala pemikiran tradisional yang pernah diterima, tapi ternyata tidak mampu mengenai hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Aliran rasionalisme adalah 2 macam, yaitu ada di bidang agama dan di bidang filsafat. 5. Empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan berdasarkan pada pengalaman akan indera. Jadi, yang dimaksud oleh teman saya tadi yaitu empirisme ini merupakan paham yang mencoba memaparkan dan menjelaskan suatu sumber pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman. Dan ilmu-ilmu empirisme ini memperoleh bahan atau sesuatu yang dinyatakan sebagai hasil atau dari sesuatu yang dapat diamati dari berbagai cara. Jadi hanya sekian tugas review kami tentang dimensi-dimensi ilmu dalam bidang ilmu filsafat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami punya. Pasti masih banyak kesalahan dalam pembuatan video tugas ini. Karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman di bawah komentar. Terima kasih. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.